Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefan Lee Daniel Mukin dengan NPM 20 40 30 20 30. Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan bab 4 dengan tema Yesus Kristus. Sumber utama untuk mengenal Yesus Kristus, hidup dan karya penyelamatannya ialah kitab suci dan tradisi gereja. Pada dasarnya kitab suci tidak menceritakan riwayat hidup Yesus, melainkan mewartakannya sebagai Tuhan dan Raja Penyelamat yang hidup sekarang dan sepanjang segala abad. A. Kitab suci sumber mengenal Yesus. Yang pertama, Yesus dalam kitab suci Perjanjian Lama. Peranan Yesus dalam Perjanjian Lama salah satunya adalah tentang soal penciptaan yang terdapat pada Perjanjian Lama, khususnya pada kitab Kejadian. Yang kedua, Yesus dalam kitab suci Perjanjian Baru. Salah satu contoh Yesus atau kisah dalam Perjanjian Baru adalah Yesus sebagai Sang Penyelamat dan Penembus dosa manusia. B. Hakikat dan makna kerajaan Allah sebagai inti dan wujud karya Yesus di tengah dunia. Yang pertama, situasi geografis Palestina. Secara geografis Palestina dibagi atas 3 daerah yang mencangkup berbeda. Yang pertama, Yudea. Yudea merupakan daerah pegunungan yang terletak di sekitar Yerusalem dan Bait Allah. Lahan daerah ini agak gersang dan kering. Yang kedua, Galilea. Daerah ini merupakan bentangan lahan yang subur dan merupakan tanah yang luas untuk tanaman jagung dan peternakan besar. Daerah ini terdapat 2 rute perdagangan, satu Damsyik menuju ke laut dan 2 dari Damsyik ke Yerusalem. Yang ketiga, Samaria. Samaria adalah wilayah yang terletak antara Yudea dan Galilea. Penduduknya berdarah campuran. Orang-orang Yahudi sudah berbaur dan menikah campur dengan penduduk asli dan penduduk sekitar. Yang kedua, situasi politik. Puncak kekuasaan politik adalah prokurator Yudea. Ia harus seorang Romawi. Ia berwenang menunjuk raja dan imam agung yang dipilih dan 4 kalangan yang mempunyai pengaruh di dalam masyarakat waktu itu. Di Yudea, imam agung berperan di bidang politik sebagai raja selain sebagai pemimpin agama. Di Galilea, kekuasaan dipegang oleh Raja Herodes Antipas atau seorang raja boneka Romawi. Yang ketiga, situasi ekonomi. Penduduk desa biasanya memiliki lahan-lahan kecil saja yang menghasilkan hasil pertanian. Sebagian besar tanah dikuasai oleh para tuan tanah kaya yang tinggal di kota-kota. Lahan yang luas yang terdapat di Galilea dipergunakan untuk menanam jagung serta peternakan besar. Secara tidak langsung dikuasai oleh para tuan tanah yang tinggal di kota-kota yang bergerak dalam bidang ekonomi kota serta perdagangan internasional. Rakyat kebanyakan menjadi penggarap atau pengembala. Empat, situasi sosial. Masyarakat Palestina terbagi dalam kelas-kelas. Di daerah pedesaan terdapat 3 kelas atau kelompok sosial. Tuan tanah besar, biasanya mereka tidak tinggal di lahan mereka. Pemilik tanah kecil, pengrajin, kaum buruh, dan budak. Kelima, situasi religius. Hukum Taurat sangat mewarnai hidup religius orang-orang Yahudi. Kaum Farisi menjaga usaha warisan dan jati diri Yahudi itu. Mereka menyoroti ketaatan pada tiap Paskah. Hukum mereka menjadi rakyat Tuhan berarti taat pada setiap detail hukum mereka, berusaha menerapkan hukum pada setiap keadaan hidupnya. C. Makna Allah Tritunggal Maha Kudus. Inti
pokok iman akan Allah Tritunggal ialah keyakinan bahwa Allah Bapa menyelamatkan manusia dalam Kristus Putra oleh Roh Kudus. Ajaran mengenai Allah Tritunggal pertama-tama bukan berbicara mengenai hidup Allah dalam dirinya sendiri, melainkan mengenai misteri Allah yang memberikan diri kepada manusia. Ketiga pribadi berhubungan dengan yang lain. Perbedaan real antara pribadi itu tidak membagi kesatuan ilahi, maka perbedaan itu hanya terdapat dalam hubungan timbal balik. Bapa dihubungkan dengan Putra, Putra dihubungkan dengan Bapa, dan Roh Kudus dihubungkan dengan keduanya. Walaupun mereka dinamakan tiga pribadi seturut hubungan mereka, namun mereka adalah satu hakikat. Demikianlah iman Kristiani. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.